Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dr. Insinyur Jerry Firmansyah, STMKOM. Yang kami hormati Ketua Bidang Penelitian, Inovasi Pengembangan, dan SDM Digital Masyarakat Telematika, Insinyur Aswin Sasongko Sastro Subroto, MSc, PhD, IPU. Yang kami hormati dosen Lach Hong Vietnam, Miss Tran Di Hin. Yang kami hormati dosen Fasilkom, Azifah Habibah, Eskom, Mkom. Yang kami hormati dosen Fasilkom Muhammad Hadi Arfin, Eskom, MM, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah limpah dan karunia-Nya di hari ini, Kamis 27 November 2025, kita dapat berkumpul bersama pada acara hilirisasi riset digital, mengubah ide digital menjadi inovasi yang berdampak. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Fahra Fazira yang akan memandu acara pada hari ini. Untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Esa Unggul. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Mars Esa Unggul. Universitas Esa Unggul, putra putri bangsa, siap berbakti untuk Indonesia. Tegakkan cita-cita, wujudkan mimpi bersama. Bukti bakti mengabdi untuk negara. Universitas Esa Unggul, putra putri bangsa, berkarya dengan penuh sukacita. Dengan bangga memakai jubah alma mater kita, kukuhkan sikap untuk jadi pedoman. Terangkan langkah tatap ke depan, kuatkan hati capai masa gemilang. Bersama Esa Unggul, majukan Nusa
Nusantara. Dengan tekad kuat kita jaya. Universitas Esa unggul putra putri bangsa, siap berbakti untuk Indonesia. Tegakkan cita-cita, wujudkan mimpi bersama. Bukti bakti mengabdi untuk negara. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin serta undangan yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat Tuhan yang Maha Kuasa dan berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, maka kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer kepada Bapak pada Dr. Insinyur Jerry Firmansyah, STMKOM. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Aswin, Ibu Hin from Lakhong University, rekan-rekan dosen kami, juga mahasiswa dan para dosen yang ikut hadir di Zoom secara online, di situ sudah ada di sana. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, hari ini kita akan workshop yaitu pembahasan bagaimana mentransformasi penelitian itu berdampak, kalau tidak salah gitu ya. Jadi hilirisasi penelitian. Oleh karena itu saya undang Pak Aswin. Beliau itu kalau nanti lihat di CV-nya banyak sekali. Dari mulai dirjen, sekjen, kemudian ada beberapa reviewer barangkali ya Pak Aswin, reviewer penelitian dosen, reviewer penelitian inovasi kalau tidak salah gitu nanti ada di sananya, termasuk juga perwakilan Indonesia untuk di organisasi riset Indonesia Jepang kalau tidak salah ada nanti di situ. Jadi beliau sangat mumpuni di bidangnya. Untuk itu kita akan mendengarkan poin-poin apa yang bisa menjadikan fondasi kita supaya penelitian ini mendapatkan manfaat, bukan hanya sekedar publikasi dan masuk perpustakaan. Mudah-mudahan Pak Asin bisa sharing apa tipsnya sehingga penelitian ini bisa masuk industri, mudah-mudahan gitu. Apa sih yang harus dosen persiapkan supaya penelitian ini tidak hanya menjadi bagian dari perpustakaan, tetapi masuk ke industri. Itu saja dari saya. Selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan untuk sambutan dan sekaligus pembuka acara hari ini. Baiklah hadirin sekalian, kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan yang akan dipandu oleh moderator kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Dipersilahkan. Oke, tidak jadi masalah. Saya sambil saya nanti duduk di sana, jadi Pak Aswin biar bebas memaparkan dan saya pun juga view-nya biar enak gitu ya. Silakan Pak Aswin bisa menyampaikan materinya bebas. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab gitu ya. Termasuk secara online maupun offline. Rekan-rekan yang sedang online bisa bertanya langsung. Nanti kita akan tolong raise hand kalau ada pertanyaan nanti setelah sesi tanya jawab. Untuk itu silakan Pak Aswin. Saya mohon izin pindah duduk supaya view-nya lebih baik. Mangga Pak. Saya berdiri aja ya. Biar view-nya juga lebih baik. Ini menarik juga di gedung ya. Ruangan bagus loh ini. Hah? Ini. Satu-satu.
Satu-satu. Oke, oke ya. Ini kamu nyanyi kelek. Salah ya? Oke, oke. Itu bisa. Oh ya, oke. Ya, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat juga untuk kita semua. Supaya kalau suara saya biasanya kalau ngomong aja biasanya keras. Kan biasa jadi dosen. Kalau dosen tuh suaranya mesti kenceng. Biar semuanya kelas denger. Saya lulus dari Elektro ITB tahun 70. Waduh, tahun 78. Udah ada yang udah lain udah. Parah ini. Orang tuanya belum ketemu. Jadi ini udah pastilah saya di sini yang paling senior gitu ya. Kalau nggak percaya kita tunjukin KTP masing-masing aja. Saya lulus dari ITB tahun 78, kemudian langsung kerja sebagai peneliti di Lembaga Elektroteknika Nasional. Nah dulu itu lembaga penelitian itu macam-macam. Dulu nggak ada jurusan komputer loh ya. Apa ilmu komputer, ilmu apa informatika nggak ada. Adanya ya elektro udah. Saya. Elektro itu yang harus kuat, harus lemah, udah itu aja lah. Harus kuat itu gampang. Kalau disetrum, gitu, itu harus kuat. Kalau megang dan listrik nggak apa-apa, itu harus lemah. Jadi sederhana aja. Saya kerja sebagai peneliti di Lembaga Elektroteknik Nasional LIPI, dan kalau sebagai peneliti Lembaga Elektroteknik Nasional LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dulu ada, sekarang udah nggak ada. Jadi beberapa tahun lalu LIPI, BPPT segala macam hilang, dilebur. Oh, I'm sorry, I have to speak Indonesia. First of all, my English is not so good. And, kemudian termasuk tugas belajar, harus sekolah, harus ngambil beasiswa, cari sekolah, disuruh sekolah, ngambil S2 dan S3, saya di Inggris. Nah, saya itu PNS peneliti, pegawai negeri sipil. Nggak tahu nih teman-teman ini, mahasiswa ada yang mau jadi PNS juga? Mau jadi PNS nggak? Nggak apa-apa loh jadi PNS juga. Mau jadi PNS juga? Siapa yang mau jadi PNS? Kalau pegawai negeri sipil normal-normal aja lah. Masa semua mau jadi pengusaha semua atau mau jadi industrialis? Ya nggak bisa lah. Harus ada yang jadi pegawai pemerintah, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pengusaha. Normal aja, semuanya harus perlu ada. Nah, kalau PNS itu tugas harus mau ditempatkan di mana saja. Jadi, ketika pemerintah bikin BUMN, PT LAN itu sebagian dirubah menjadi PT LAN Industri, menjadi BUMN. Karena saya ditugaskan jadi direktur teknik di BUMN. Sebagai peneliti saya bikin paper juga. Harus bikin paper, harus bikin paparan, ikut conference IEEE lah, dan sebagainya. Kemudian sebagai direktur teknologi, tugas saya bikin prototipe untuk diproduksi oleh di BUMN ya. Kemudian saya pindah ke Kementerian Negara BUMN, bikin holding. Ini mulai berubah di kerjaan saya, dari mulai kerjaan teknik, ngurusin gelombang elektromagnetik sampai bikin regulasi kebijakan. Kemudian saya dipindah dari LIPI, dari Kementerian Negara BUMN, saya dipindah ke BPPT, menjadi Deputi Informatika. Kemudian disuruh jadi wakil kepala BPPT. Kemudian pindah lagi ke Kementerian Negara Kominfo, jadi Deputi Telematika, Telekomunikasi, dan Informatika ini. Kemudian pindah lagi jadi Sekretaris Kementerian di Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Dulu ada Kementerian Negara Riset Teknologi ya, sekarang kemudian hilang. Dulu menterinya Pak Habibie yang beken, sebelumnya Pak Sumitro. Menteri Ristek pertama di Indonesia Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, ayahnya Pak Prabowo. Jadi kemudian ketika saya pindah ke situ, udah ganti, Pak Habibie udah jadi presiden. Kemudian saya dipindah lagi ke Kementerian Kominfo, Departemen Kominfo dibentuk zamannya Pak SBY. Pindahlah saya ke sana, selalu jadi sekretariat, kemudian ngurusin Direktorat Jenderal. Nah, kalau PNS itu umur 60 tahun, ini lagi kayak promosi PNS aja saya ini. Tapi nggak apa-apa lah, soalnya saya tuh ngajar di berbagai universitas. Dan kalau saya tanya yang gue pusing itu, kok mahasiswa gue nggak ada mau jadi pegawai negeri ya? Semua mau jadi usahawan, boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Tapi jangan lupa jadi pegawai negeri sipil juga bisa jadi kerja di BUMN juga, seperti saya. Cuman kalau PNS itu udah 60 tahun, itu harus berhenti jadi eksekutif. Balik lagi jadi fungsional. Jadi umur 60 tahun, sesaat sebelum 60 tahun saya kembali ke LIPI jadi peneliti lagi. Kemudian terus saya peneliti, dan pada usia 65 tahun saya pensiun jadi
jadi PNS, kemudian kerja macam-macam lanjut. Kemudian kalau di BUMN, kalau PNS-nya disuruh macam-macam, suruh jadi direksi perusahaan, suruh jadi komisaris, saya komisaris PT Fanuc GE Automation, anak perusahaan GE. GE Amerika, Fanuc Jepang, dan Pindad di Bandung. Saya memang tinggal di Bandung, sampai sekarang rumah saya juga di Bandung. Saya kesini dari Bandung loh ini. Bukan. Kemudian suruh jadi komisaris BUMN di PT Pos Indonesia. Sebab PT Pos pada waktu itu, ini ngomongnya tahun 2000, tahun 98 loh ya, 99. Udah lahir belum 99? 99 belum lahir masih saya gimana ini? Enggak, ini tolong dipikirin tahun 99 itu internet belum kayak sekarang loh ya. Jadi pada waktu itu di PT Pos kita ditugaskan pemerintah bikin namanya Wasantara.net. Setiap kantor PT Pos disuruh jadi tempat di mana ada connect internet, namanya warnet. Udah nggak ada warnet sekarang ya? Nggak ada ya. Aduh, ya, dulu mah bisnis bagus itu warnet. Jadi PT Pos kan ada di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke. Semua tempat suruh jadi warnet kecil gitu. Kemudian juga disuruh jadi PT Kereta Api. Di PT Kereta Api tugas saya waktu itu di rutenya Pak Yonan. Tugas saya cuma sederhana aja, gimana IT bisa memperbaiki kereta api itu aja. Sebab waktu itu ada yang pernah naik kereta api nggak nih? Jangan-jangan nggak ada yang naik kereta api pula nih. Kalau naik kereta api dulu, kalau mau beli tiket kereta api itu antri ya. Dan banyak calonnya. Nggak enak ngomongnya nih. Banyak calonnya dia beli, kemudian dijual lagi ke kita, biasalah. Jadi tugas saya waktu itu gimana meng-IT-kan sistem di kereta api. Jadi kalau beli sekarang online, ya itu tahun segitu kita pakai tangan itu belinya. Kemudian diganti online. Kemudian saya juga ngajar di pasca di Universitas Langlang Buana di Bandung, Universitas Telkom di Bandung, Universitas Islam Internasional Indonesia di Cimanggis, di Unpar Parahyangan di Bandung, dan Pajajaran Unpad di Bandung juga. Mata kuliah saya tata kelola TIK, ICT Governance. Sebab itulah yang saya kerjakan sebagai praktisi. Saya dosen luar biasa. Dia bukan dosen tetap seperti Pak Geri ini. Kalau Pak Geri dosen tetap ya Pak ya. Jadi harus full time gitu. Harus belajar terus. Jadi biasanya kalau saya ngajar, ada dosen tetapnya, ada dosen luar biasa kayak saya. Saya udah bilang sama mahasiswa saya, yang tanya yang susah, tanya dosen tetap. Yang mas saya itu yang gampang-gampang lah. Jangan yang susah-susah. Jadi kemudian saya kerjakan macam-macam saya ikut steering committee member ASEAN IVO, ASEAN ICT Virtual Organization yang tadi disampaikan. ASEAN ICT Virtual Organization adalah organisasi gabungan antara lembaga-lembaga riset di 10 negara ASEAN, sekarang 11 dengan Timor Leste, baru gabung bulan lalu, dan Jepang. Jepang menunjuk partnernya NICT, National Information Communication Technology Agency, jadi lembaga pilihan ICT di Jepang. Bersama-sama kita memberikan proyek riset support untuk negara-negara ASEAN. Kemudian saya ikut di MAGID IGF, Internet Governance Forum, untuk tata kelola forum tata kelola internet dunia. Kemudian ini tadi disampaikan tadi, saya Ketua Bidang Penelitian Inovasi Pengembangan SDM Digital, Dewan Pengurus Harian Masyarakat Telematika. Ini asosiasi. Anggotanya macam-macam dari mulai perorangan sampai perusahaan. Saya juga anggota GEC ICANN, Government Advisory Committee dari ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Number. Kalau ada yang pernah dengar? Pernah dengar ICANN? Nggak pernah dengar ya? Belum. Oke. Pernah pakai internet? Oke, tiap hari pakai internet. Operator internet adalah ICANN. Seluruh dunia ini, seluruh Indonesia. Ini operator internet adalah ICANN. US ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Korporasi yang berbasis di Los Angeles yang mengoperasikan seluruh internet kita. Seluruh data Anda termasuk, ini ini data universitas ueu.ac.id ada di ICANN. Setiap IP address kita juga ada di ICANN. Jadi ICANN lah yang memberikan kita IP address, ICANN lah yang memberikan kita nama domain, seperti ueu.ac.id, diberikan oleh ICANN. Di ICANN ada Government Advisory Committee, saya bersama-sama beberapa teman mewakili Indonesia. Saya anggota BKIPI, Badan Kejuan Elektro PII. Di PII ada 2, Badan Kejuan Elektro dan Badan Kejuan Informatika. Saya di Badan Kejuan Elektro. Karena itu, tadi kalau disampaikan, nama saya, gelar saya IRMSI PSI, PSI IPU. IPU itu Insinyur Profesional Utama,
sertifikasi dari PII. Jadi kalau dari teman-teman sini ada, Pak Geri juga IPU juga. Ini Pak tadi lupa yang menyampaikan itu. Pak Geri juga anggota PII dan udah senior, udah IPU ini, Insinyur Profesional Utama. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa ini ada yang nanti kalau udah lulus maksudnya, kalau bentar lagi lulus daftar PII nanti dapat IPM, Insinyur Profesional Muda. Biasalah, bertahap. Kemudian, nah ini yang paling penting ini, saya itu pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia loh ini. Jadi kalau ada PNS pensiun kita urusin. Asesor program Smart City di Kominfo, berkelompok Pandi. Pandi itu pengelola nama domain internet Indonesia yang bikin ngurus.id. Nanti saya jelaskan. Lanjut. Mana nih? Ini kuliah umumnya sederhana aja. Karena disuruhnya cerita mengenai riset digital, padahal saya itu bukan orang digital ini. Zaman saya lulus tahun 78 itu orang analog, nggak ada digital. Belum ada 0101, walaupun kita baru belajar 0101. Lanjut. Ini Dewan TK Nasional secara singkat aja. Sebab saya juga anggota Dewan TK Nasional tadi. Ketuanya Dewan TK Nasional Pak Ilham Habibie. Oh, ketuanya presiden, ketua hariannya Pak Ilham. Sorry, saya salah. Soalnya Pak Geri ini sekretaris khususnya Pak Ilham ini. Ketuanya presiden, ketua hariannya Pak Ilham. Anaknya, putranya Pak Habibie. Tapi beliau juga punya bisnis besar di bidang IT sih. Lanjut. Saya salah satu anggotanya. Ini tugasnya macam-macam. Salah satunya pengembangan transformasi digital. Lanjut. Ini transformasi digital penting dari mulai zamannya Pak Jokowi. Udah disampaikan percepatan transformasi digital. Lanjut. Ini udah ganti Pak Prabowo bahas transformasi digital bersama Bu Mutia Hafid, Menkom Digi yang baru. Lanjut. Loh, lanjut. Tadi. Oke, sekarang saya coba cerita mengenai inovasi, invensi, dan komersialisasi ini. Kalau nanti mungkin diskusi yang lebih ramai. Lanjut. Nah, ini pertama pemikiran dasar dulu. Bahwa pertama itu invensi itu didefinisikan oleh KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi kita bikin sesuatu yang sebelumnya nggak ada, gue bikin yang baru. Nggak ada itu nggak harus sesuatu yang nggak ada sama sekali ya. Contoh paling gampang, invensi. Contoh ini aja nih. HP itu ujungnya dibikin bundar itu. Dulu lurus itu. Nggak bagus bikin bundar. Itu sudah invensi. Dari mulai ujung yang sederhana. Oh, HP ini perlu dikasih rumah plastik. Nah, ini invensi. Tadinya nggak ada. Tadinya HP dulu nggak pernah ada rumahnya. Nggak pernah ada plastiknya. Jatuh ya jatuh aja. Pecah lah. Kemudian, kalau pecah tuh nggak bagus ya, mahal. Udah kasih plastik. Invensi plastik. Bikin invensi rumah HP pakai plastik. Jadi tolong dilihat bahwa invensi itu nggak harus bikin roket ke planet Mars gitu loh. Jadi yang sederhana sekarang kalau pakai telepon kan dengerin di sini kan pakai putih-putih apa? Earphone. Oh, sekarang bikin invensi apa? Earphone-nya kecil ditaruh di kacamata. Itu udah invensi itu. Dia tolong invensi jangan dipikirkan bikin roket ke planet Mars atau yang bikin software seperti Google dan sebagainya. Apapun yang baru, yaitu invensi. Nah, masalahnya kemudian, inovasi ini disampaikan pemikirannya dari awal. Inovasi adalah invensi yang berhasil komersialisasikan. Dan itu masalah kita. Kita bisa invensi, tapi kalau nggak bisa dijual, itu bukan inovasi. Itu invensi doang. Sampai di situ. Sehingga kita bilang bahwa inovasi adalah invensi yang berhasil dikomersialisasikan. Kalau belum dikomersialisasikan, belum inovasi. Baru invensi aja. Nah, untuk itu perlu riset development engineering. Kenapa? Udah risetnya kan ada invensinya. Terus gimana supaya bisa dikomersialisasikan? Harus dibikin prototipnya dan sebagainya. Sampai jadi dan masyarakat bisa menerima. Nah, agar invensi dapat dikomersialisasikan, maka kegiatan ini harus menghasilkan produk yang bisa dikomersialisasikan. Kalau cuma paper, nggak ada yang mau beli paper, Pak. Yang mau beli paper itu peneliti juga. Kita bikin paper gitu, taruh di conference. Yang mau dengerin orang peneliti juga yang mau perlu conference itu buat disitasi, buat paper dia berikutnya. Atau mahasiswa mau bikin tesis, ya terpaksa mendengarkan, sebab dia harus mau membeli papernya atau itunya supaya jadi tesisnya dia.
Nah ini agar invensi yang dikomersialisasikan, maka kita ini harus ada produk yang bisa dikomersialisasikan. Nah ini saya tunjukkan secara menarik di Deutsches Museum di Munchen di Jerman. Lanjut. Ini Deutsches Museum di Jerman. Ini hanya nunjuk foto ini saya sengaja tunjukkan ke Pak Gary ya, bahwa untuk bikin paparan ini saya harus pergi ke Munchen, Pak. Dan nanti tolong di honor saya ditambahkan ya $10.000 ya buat tiket sama hotel sama ini. Ini museum apa namanya? Museum ini dibikin oleh VDI, Association of German Engineers, Verein Deutscher Engineer, jadi Persatuan Insinyur Jerman. Kalau di Indonesia PI, Persatuan Insinyur Indonesia. Ini Persatuan Insinyur Jerman, tempatnya di seberang sungai, jadi apa? Bagus lah. Nanti saya sarankan teman-teman semua ke museum ini, ya Pak Gary tolong dibeliin tiket aja lah semuanya ini. Amin. Amin aja dulu. Jadi ini museum teknik ini. Dikembangkan oleh si Persatuan Insinyur Jerman. Lanjut. Nah ini di dalam ini yang ditunjukkan filosofi dasar Persatuan Insinyur Jerman. Am Ende zählt das Product. Yaitu bahwa it's a product that counts. Terakhir, yang paling penting kita harus punya produk yang bisa dikomersialisasikan. Kalau nggak ada produk, apa yang dikomersialisasikan? Nggak bisa. Jadi inilah pentingnya produk. Bahwa Anda bikin penelitian, bikin paper itu oke-oke aja, tetapi at the end, kita harus punya produk. Kalau nggak punya produk, masa mau jual ke masyarakat, gue penelitian ini, baguslah penelitian lu. Terus saya bisa dapat apa dari kata masyarakat? Nggak ada. Oh ya sudah, nggak beli. Jadi ini tolong diperhatikan bahwa ini memang perlu produk. Am Ende zählt das Product. Ini filosofinya Persatuan Insinyur Jerman. Lanjut. Nah, hal-hal yang perlu perhatian. Nah, ini supaya jadi produk ini hal yang perlu perhatian ini. Sebab nggak segampang itu. Pertama, proses untuk suatu produk, apapun produknya. Pertama, kita punya ide dulu, kita mau bikin apa. Ini ya. Bukan layar ya. Bukan layar ini. TV gede. Pertama, kita harus punya ide. Idenya itu kita mau bikin produk apa gitu kan, mau bikin penelitian apa, bikin produk apa. Baru kita bikin feasibility study, oh ini cocok nggak ini, kira-kira laku nggak, atau kira-kira cocok nggak, bisa nggak dibikin. Kemudian baru kalau proyek visible kita bikin. Kemudian kita bikin desainnya, dan setelah desain biasanya kita bikin lab model, atau contoh lah. Apakah itu hardware atau software itu urusan lain. Tapi kita pasti bikin contohnya dulu. Nah, yang menarik ini di sini. Pada setelah kita bikin lab model, dan di titik ini kita sudah bisa mengajukan paten, kita sudah bisa bikin paper, bikin lab model, prototype, udah bisa dipromokin, udah bisa dipamerkan, sampai di titik lab model itu. Di sini kita bisa bikin prototype, kalau misalnya secara fisik ya prototype HP-nya udah jadi lah, saya mau bikin HP misalnya, prototype HP-nya udah jadi. Itu namanya lab model di laboratorium. Untuk menunjukkan bahwa desainnya bisa jalan. Kalau desainnya belum bisa jalan, ya kita balikin lagi, kita redesign lagi. Nah, tahap berikutnya ini tahap yang sulit. Dari mulai bikin lab model ke lab prototype, di sini sudah jarang sekali dilaksanakan. Apa bedanya lab model dan lab prototype? Lab model kita bikin di laboratorium, dibikin oleh desainernya, kemudian komponen-komponen yang digunakan dibeli pokoknya seadanya aja. Contoh paling gampang, kalau hardware gampang ya. Kalau software saya kurang pinter, dulu saya belajarnya Fortran 4 ya, sama basic. Saya ngertinya basic language sama Fortran 4. Ini sekarang ngomongnya udah pusing lah, ngelihat coding aja gue pusing. Anak saya yang bisa, kalau saya nggak bisa. Jadi begitu kita mau bikin lab model, saya dari dulu pergi ke Cikapundung, nggak tahu Cikapundung nih, silakan nih. Cikapundung itu toko komponen di Bandung. Nggak tahu kalau di Jakarta di mana nih. Di Tanah Abang kayak pokoknya. Di Bandung ada pasarnya, pasar Cikapundung. Nyari resistor, kapasitor, lampu, LED apapun nyari Cikapundung kita. Nyari software gitu, Cikapundung juga. Jadi kita beli dari Cikapundung, kita bikin ke laboratorium, jadilah lab model. Itu lab model. Nah, sampai situ, jalan, udah bisa bikin paper. Kayaknya kan peneliti. Gue mesti bikin paper, kalau enggak tunjangan saya dipotong, nggak bisa naik pangkat lagi. Jadi saya sebagai peneliti harus bikin.
bikin pakai apa namanya osiloskop segala macam, kesetrum dikit lah kadang-kadang ya. Nah, begitu udah jadi, udah bisa bikin paper dan kita sudah bisa majukan paten. Masalahnya begitu kita bikin lab prototype. Lab prototype sama persisnya. Cuman saja komponen yang dipakai harus komponen yang nanti akan dipakai di produksi. Di situ kita sudah punya masalah. Kalau saya beli komponen di Cikapundung, harganya murah kan? Beli resistor satu berapa? 500 perak, oke 500. Gue beli 1 biji ya. Rusak, beli lagi. Tapi begitu lab prototype, saya harus beli dari komponen yang akan dipakai di produksi. Artinya harus beli dari certified supplier. Certified supplier bisa nggak beli satu? Nggak bisa. Belinya gelondongan. Misalnya, saya mau beli IC gitu ya. Nggak bisa beli satuan. Beli satu paket nih, 10 biji, 20 biji. Nah, harganya udah mahal. Jadi Anda bayangkan kalau saya beli satu buah di apa namanya di Cikapundung untuk lab model harganya 100 perak. Untuk di situ saya harus beli satu paket. Harus belinya di certified supplier. Misalnya dia satu bungkus minimum order of quantity-nya itu 10. Itu nggak 10 kali 1000 ini, nggak 10 kali 100 ini. Ini certified loh. Pasti komponennya. Jadi udah bisa-bisa 10.000. Jadi mahal. Di situ biayanya meningkat secara drastis. Mau beli software juga nggak bisa software beli di pasar rumput, belinya di certified supplier. Jadi ini masalah berat, yaitu di sini relatif murah, di sini langsung mahal. Sebab kita harus membeli dari certified supplier, harus terjaga kualitasnya, sebab itulah yang nanti akan kita pakai di produksi. Tapi ini kita masih kerjakan di laboratorium, masih engineer kita yang mengerjakan. Nah, berikutnya production prototype. Proses prototype ini beda dengan ini, komponennya sama, tetapi dikerjakan di lantai produksi. Artinya apa? Yang mengerjakan harus teknisi, bukan engineer-nya, bukan researcher-nya. Harus teknisinya. Artinya si engineer-nya harus bikin standar operating prosedur bagaimana membuat barang itu. Sebab ketika barang itu dibikin, maka si teknisi tidak lagi mengerti apapun tentang teknologinya. Dia cuma dapat perintah doang, baca SOP. Oke, ambil komponen ini, prek. Ambil komponen, prek, digabung, disolder, prek. Pakai solder tipe ini, prek. Barang ini masuk ke sini, di sekrupnya diputar 5 kali. Jadi di sini adalah kegiatan ini proses prototype dikerjakan oleh orang yang tidak ngerti ilmu pengetahuan. Dia cuma ngerti proses, disuruh kerjakan. Suruh kerjakan sesuai dengan. Siapa yang membuat? Ketika kita bikin lab prototype, kita harus juga membuat dokumentasinya. Bikin barangnya kecil, dokumentasinya mungkin 10 buku itu, tebal sekali. Sebab setiap titik harus diproses. Dikasih tahu. Kalau nyolder harus nyolder begini, alatnya harus ini. Kalau osiloskop dicek sekian, semuanya harus dikasih tahu. Dan itu kita sebut aktivitas di sini adalah screwdriver activities. Ngerjainnya nggak perlu ngerti apa, pokoknya lu kerjain aja. Contoh paling gampang itu yang sering diomongin kalau kita ngomong industri-industri di Indonesia dari luar negeri. Kita bikin mobil, kita pergi ke pabrik mobil. Ini bikin mobil, iya. Ini kenapa diputar 10 kali? Ya kata prosedur dari Jepang, dari Vietnam, dari mana, dari Amerika, diputar 10 kali. Ya udah putar 10 kali. Kenapa kok diputar 10 kali? Nggak perlu tahu. Kata insinyur di sana 10 kali. Ya udah gue kerjain 10 kali. Jadi ini screwdriver activities. Tidak perlu pengetahuan. Cuman perlu rajin, aktif ngikutin prosedur. Jangan macam-macam lagi. Nggak usah nanya kenapa kok ini bentuknya seperti ini ya mobilnya. Ya perintahnya kayak gitu. Titik. Dia nggak usah mikir. Tidak perlu mikir, ikutin aja perintah. Sebab dikerjain di lantai produksi. Nah, setelah itu baru masuk commercial prototype. Barangnya tadi dilengkapi dengan segala macam yang diperlukan. Misalnya, perlu manual untuk kita. Kita perlu manual, manual operation. Manual, setiap caranya operasikan kayak gini. Kemudian kalau rusak begini harus dicek ini. Harus dilengkapi dengan spare part. Setiap barang kita udah tahu, barang ini diganti setiap bulan. Barang ini diganti 10 bulan. Contoh pakai motor kita. Pakai motor kan? Suka pakai motor kan? Kan ada perintahnya di situ. Setiap sekian kilometer ganti oli. Oli apa namanya? Oli mesin. Setiap kilometer ganti oli rem. Setiap kilometer ganti segala macam. Dan demikian. Itu perintah itu. Itu udah komersial prototype. Sebab sudah dikasih perintah-perintah untuk pengguna, user. Nah, kemudian baru kita produksi dan kita jual. Produksi ini nggak cuma bikin produknya loh, buku-bukunya tadi.
Bukunya itu mungkin nggak harus tercetak. Sekarang ada HP-nya kan. Di situ dari HP kan ditulis instruction manual-nya. Pakai WhatsApp juga ada perintahnya. Gimana sih kalau mau ngeprint? Oh, Ctrl P misalnya. Dan seterusnya. Jadi itu bagian dari komersial prototype. Baru kita produksi, dan kalau udah salah ya kita balik lagi ke lab model. Udah diproduksi kok nggak jalan, balik lagi ke lab model. Jadi tolong diingat bahwa yang paling penting di sini. Di sini murah, di sini mahal. Makin ke sana makin mahal. Dan karena itu sampai sini cukup insinyur satu juga udah bisa. Begitu ke sini nggak cukup satu insinyur. Ada puluhan insinyur diperlukan sebab dia mesti ngurusin keuangan, mesti ngurusin ini dan sebagainya. Lanjut. Nah ini beberapa hal yang diperhatikan untuk kita semua. Saat invensi sudah terlaksana, banyak hal seperti publikasi ilmiah, bahkan paten sudah bisa dihasilkan. Bahkan lab model sudah bisa ditunjukkan, dipamerkan, sampai dicoba di lapangan. Jadi buat gaya udah bisa, buat gaya kayak enak ngomong. Ada bikin prototipe mobil, udah bisa gaya jalan, udah jalan di Jalan Tamrin gitu. Ditunjukin, wah udah ya, ini bagus. Ini desainnya udah bagus. Udah hasil produksi belum, kan baru lab model. Yang bikin insinyur itu, belum tukang. Jadi udah bisa dihasilkan, udah bisa dipatenkan, bisa. Daftar ke HKI udah bisa keluar. Bikin paper, bisa. Papernya udah banyak. Udah bikin 100 paper, udah bisa naik pangkat itu. Dari lektor muda, lektor apa gitu. Lektor media, lektor kepala, sampai guru besar. Udah jadi kan, papernya udah banyak. Patennya ada. Prototipnya ada. Udah jadi produk inovasi? Belum. Kan baru di laboratorium. Baru dicoba di Jalan Tamrin. Dan inilah masalah yang kita hadapi. Nah, perlu dicatat bahwa tidak semua hasil invensi dapat dikomersialisasikan. Kenapa? Ini yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan usaha yang diperlukan untuk menyeberangi, kita sebut lembah kematian, hasil invensi. Kita bikin invensi, untuk masuk ke inovasi, kita harus mengikuti yang namanya lembah kematian. The valley of death of invention, the valley of death of research. Hasilnya banyak, belum tentu bisa diproduksi. Nah, apa yang diperlukan? Ini macam-macam. Kebijakan dan regulasi yang mendukung. Perlu kebijakan ini. Dukungan riset development engineering. Sebab bikin risetnya gak murah. Bikin development engineeringnya mahal. Jadi risetnya mungkin untuk sampai invensi perlu 100 juta. Ya masuk inovasi. Bila perlu 100 miliar. Cilaka ini. Mahal ini. Belum regulasinya lagi. Kenapa demikian? Banyak sekali. Misalnya bikin peralatan. Harus ada sertifikasinya. Waduh, kalau bikin produksinya udah jadi, untuk sertifikasinya mungkin perlu setahun, mungkin perlu biaya lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dukungan untuk penetrasi pasar. Ini jualan barang. Kita harus bikin Instagramnya lah, bikin promosinya lah, dan seterusnya. Lanjut. Nah ini contoh aja. Ini saya ambil dari link website aja. Indonesia jadi negara paling banyak memohon hak paten di dunia. Loh, ini kan hebat. Kita itu punya hak paten yang paling banyak di dunia. Nah, produknya mana? Nah, itu yang jadi masalah. Ngeprint pakai apa? Ketik pakai apa? Pakai Word ya. Pakai MS Word. Itu bikin paparan pakai MS PowerPoint. Dan seterusnya. Lu kok nggak bisa? Patennya banyak. Tapi nggak ada produknya. Sebab Indonesia terjebak di jurang maut karena tak dipakai industri. Ini cuma berita aja, saya ambil dari Metro TV dan sebagainya. Ribuan riset dan paten Indonesia terjebak di jurang maut karena tak dipakai industri. Jadi industri nggak ada, nggak bisa bikin. Ya sampai di situ aja, sampai paper, sampai paten, sampai jadi lektor kepala, sampai guru besar, udah. Tapi kan nggak jadi produk kan, sampai invensi aja. Dan dengan invensi itu kita bisa jadi menghasilkan banyak paper. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Nah ini gambaran jurang maut. Jadi di sini basic risetnya terus jadi, begitu product development langsung berhenti, turun. Baru langsung naik lagi ke proses komersialisasi. Baru di sini kita bisa penetrasi market. Sudah di itu pun belum tentu bisa penetrasi market. Kan belum tentu orang mau beli kalau harganya nggak cocok. Jadi Anda bayangkan, disinilah kita perlu jembatan, the valley of death, untuk menyeberangi dari riset ke market tadi. Ini saya quote aja dari link aja. Startup journey can be a perilous is to transform your lab skill idea into a market ready product and include significant hurdles. The most notorious is the so-called valley of death, lembah kematian.
from which many manufacturer never escape, but there's a way to bridge the volley to penetrate the market and achieve success. Jadi teman-teman sekalian, ini mungkin yang perlu diperhatikan bagaimana kita bisa nyeberangi lembah kematian ini. Lanjut. Nah, ini sebelum kita masuk ke sana, saya ceritakan sedikit berbagai produk bidang TIK. Pertama, kita itu punya infrastruktur telekomunikasi. Tapi saya perlu minum dulu nih. Kalau saya ngajak juga sambil minum. Ada. Tadi dari pertemuan yang lain. Jadi, yang udah dibuka aja. Apa? Sektor TIK ini ada macam-macam. Pertama, kita punya jasa telekomunikasi yang di paling bawah. Kita punya jasa telekomunikasi yang warnanya hijau. Di situ kita punya ISP, kita punya NAP, Internet Service Provider, Network Access Provider, baru kita punya layanan internet. Kalau telekomunikasi ini operatornya lokal dan asing. Lokal itu contohnya Telkomsel, Indosat, Bisnet, nggak tahu nih kantornya Wi-Fi apa, Bisnet lah, Telkomnet atau apapun. Kemudian kita terhubung dengan lapisan internet. Kalau telekomunikasi lokal itu, luar juga ada. Kita punya Inmarsat, bisa mengoperasikan langsung telepon satelit. Udah ada yang pakai telepon satelit nggak? Belum ada. Telepon satelit dijualnya murah ya. Kalau di Bandung, di BEC, dijualnya 10 juta, 12 juta. Yang mahal pulsanya. Sebab telepon satelit bisa dipakai di seluruh dunia. Tapi dijual bebas. Kemudian setelah ini, jaringan telekomunikasi ini kita punya jaringan internet. Kalau telekomunikasi dioperasikan oleh sekian perusahaan Indonesia dan sekian perusahaan asing, operasi internet hanya dioperasikan oleh satu perusahaan, yaitu ICANN. Tolong diingat ini semua. Hanya ada satu perusahaan yang mengoperasikan internet di Indonesia. Dan kalau kita terlambat bayar ke ICANN, ya mati internet Indonesia, Indonesia mati. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa operator kita untuk internet hanya ada satu perusahaan. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Nah, di atas itu baru kita punya banyak aplikasi. Contoh Google WhatsApp lah, Zoom dan sebagainya. Dari situ kita punya banyak konten. Konten di Instagram kan banyak sekali. Konten di mana? YouTube juga banyak sekali. Itu semua konten. Dan umumnya selalu saya bilang makin ke atas teknologinya makin gampang. Makin ke bawah teknologinya makin susah. Makin bikin konten kan gampang. Bikin konten. Kirim aja ke YouTube beres. Bikin YouTube-nya susah. Bikin internetnya lebih susah lagi. Bikin komponen semikonduktor buat telekomunikasi lebih susah lagi. Jadi ini makin ke bawah biasanya teknologinya makin susah. Lanjut. Nah, ini untuk menunjukkan aja bedanya telekomunikasi dan internet. Kalau telekomunikasi biasanya saya gambarkan seperti jalan raya lah. Seperti jalan raya itu cuma bisa dilewatin mobil isinya 4 atau 5 orang. Tapi begitu di atas jalan raya kita pasangi rel, maka di atas rel bisa jalan tram. Tramnya isinya 200 orang. Contoh seperti telekomunikasi. Kalau kita pakai telepon 0813, 0812, itu kita cuma bisa kirim SMS, short message service. Tapi begitu di atas telekomunikasi kita lewatin internet, maka kita bisa kirim video dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira ya seperti inilah. Ini kalau dipasangin tram, seperti ini. Saya naik tram, isinya naik KRL, isinya ratusan orang. Ini Pak Gary ini mahal ya bikin foto ini ya, jadi tolong ditambahkan untuk tiketnya nanti. Nggak usah banyak-banyak lah, $10.000 cukup. Enak aja ngomong. Lanjut. Ini hal terkait dengan produk dalam negeri. Perhatikan kaitan dan pengembangan digitalisasi di Indonesia. Ini kenapa ini sepenting? Sebab seluruh sektor ini, dari mulai telekomunikasi, internet, aplikasi, konten, semuanya digital sekarang. Kalau dulu kan analog ya. Sekarang nggak ada analog lagi, adanya digital. Lanjut. Analog masih ada ya. Kalau halo-halo tuh. Pager udah nggak ada ya sekarang ya. Pager masih ada. Itu tuh yang dipakai satpam tuh. Masih analog itu. Nanti kalau ada serangan digital, pakai analog itu aja masih jalan. Ini hanya menunjukkan bahwa bikin produk itu lebih susahnya. Sebab demikian banyaknya barang-barang impor yang masuk ke kita. Ini contoh presiden. Ini presiden loh yang ngomong, ini bukan saya.
Ini Presiden Jokowi calls for use of domestic product. Ini presiden yang ngomong. Ini jangan barang-barang import melulu dong. Bikin produk lokal. Jadi emang tugas kita semua ini untuk mengembangkan produk lokal. Jokowi rampan imported products labeled as local in e-commerce. Beli barang dari Shopee, beli barang dari apa lagi? Shopee apalagi sih yang sering gitu. Tokped. Produk lokal padahal produk import. Jadi ini yang ngomong Pak Jokowi loh, bukan saya loh. Jadi kalau Anda nggak setuju, tolong kenal Pak Jokowi. Langsung komplain aja ke Pak Jokowi. Kalau nggak ke Pak Gita untuk disampaikan ke ayahnya. Tapi ini statement presiden, kata Tempo. Lanjut. Nah ini remarks dari Presiden Jokowi calls for anti foreign product. Demikian pusingnya presiden terhadap produk impor tadi. Sampai beliau ngomong anti foreign product. Enggak, udah menurut saya, ini menurut saya loh ya, sudah sangat keras itu ya. Lu nggak boleh pakai produk impor. Aduh, kita harus anti produk impor. Nggak gitulah. Termasuk kan nggak mungkin semua kita bikin produk. Kita nggak mungkin bisa bikin semua produk kan di dunia ini. Nggak ada negara satupun yang bisa bikin semua produk. Bahkan Amerika juga nggak bisa. Komponennya juga beli dari Taiwan lah dan sebagainya. Tuh, Cina juga nggak bisa. Sebagian softwarenya tetap dari Amerika, dari dan sebagainya. Tapi ini untuk menunjukkan bagaimana pusingnya presiden. Bahwa gua nggak punya produk lokal. Bahwa risetnya cuma jadi paper doang. Nggak jadi produk. Jadi ini menunjukkan sampai seperti ini love local product, hate for it, sampai seperti itu loh. Ini menurut majalah mana nih? Remarks dari Presiden Jokowi ini. Ada linknya kok ini harus ya. Lanjut. Ini Prabowo, ini presiden yang sekarangnya khawatir. Yang tadi itu antara juga bukan ya? Ini presiden yang ngomong, kalau kita tidak hati dengan antusiasme internet e-commerce justru akan mempercepat arus uang kita ke luar negeri. Sebab kita beli dari Tokped, kita beli dari Shopee, seakan-akan produk lokal, padahal itu produk impor. Jadi uang rupiah kita ditukar sama dolar, dijuli produk luar negeri. Jadi ini Pak Prabowo yang bicara. Lanjut. Ini paper dulu saya bikin sebagai peneliti bahwa paradoks Indonesian Digital Economy Development. Kita mengembangkan ekonomi digital dan pada saat yang sama kita bisa seperti disampaikan pimpinan-pimpinan tadi, malah kita meningkatkan impor, produk impor. Internetnya dikembangkan, gara-gara internet, Shopee dan sebagainya jalan, akibatnya produk impor makin banyak. Lanjut. Ini paper yang lain lagi. So imported product on e-commerce platform Indonesia and strategy for improving. Anda bayangin paper ini paper dari Poltek Batam, 66% kosmetik, 50%, 58% produk elektronik, 40% baju, impor semua. Around 90% of product offered on e-commerce Indonesia are imported product. Ini kata yang nulis paper. Silahkan dibuka-buka sendiri papernya. Lanjut. Itu kan menyeramkan itu ya, berita seperti itu. Jadi kalau rupiah kita habis, dolar kita habis buat kita belanja barang di e-commerce lokal. Nah, bagaimana kita semua bisa bersama-sama mengembangkan produk Indonesia secara bertahap? Tiap kegiatan tentu memerlukan berbagai kebijakan. Ini di sini yang kita perlu diskusi bareng-bareng. Peningkatan R&D&I, kegiatan assembling produksi, produk luar negeri, TKDN, integrasi produk lokal dan produk global, pengembangan produk lokal untuk pasar lokal sampai global. Ini macam-macam. Tapi untuk inovasi mungkin yang paling gampang ini. Pengembangan produk lokal untuk pasar lokal. Sekarang kita pikir, gua bisa ngembangin apa? Dan kemudian marketnya mana? Sebagai contoh ini, saya kasih contoh pengembangan telekomunikasi. Saya kan orang senior. Jadi contohnya juga contoh yang udah senior. Ini ketika saya baru mulai lulus tahun 78. Saya kerja di lembaga penelitian dan tugasnya adalah riset. Riset saya adalah stasiun bumi dan pemancar televisi. Jadi saya kasih contoh. Saya risetnya benar-benar apa itu? Ngambil komponen, kemudian nyolder dan sebagainya sampai jadi. Kemudian stasiun buminya kita coba bikin dan seterusnya. Lanjut. Pada awalnya kita punya siaran radio ya. RRI lalu juga swasta, di Susul ada TVRI. Ini soalnya mahasiswanya ini lahir-lahir udah ada televisi ya. Kalian lahir udah dari TVRI ya. Zaman saya lahir belum ada televisi. Pertama saya nonton televisi kotak gede hitam putih. Nah ini pada waktu itu kita punya RRI, kita punya radio, kita punya televisi kemudian. Nah
Masalahnya kemudian, dan ini masalah Republik waktu itu. Televisinya itu cuma di Jakarta. Jangan lupa ya, kalau telekomunikasi itu, kalau radio, siarannya di sini bisa ditangkap di tempat jauh. Sebab bisa dipantulkan oleh awan dan bumi. Kalau televisi nggak bisa, harus line of sight. Jadi kalau stasiunnya di sini, gue pasang antena di sini, maka dia cuma bisa di tempat line of sight. Yang kelihatan sama mata, line of sight. Kelihatan sama mata. Saya pasang antena di sini, saya naik ke tempatnya antena, saya lihat aja sekitar mana. Yang bisa nangkep cuma daerah yang bisa saya lihat. Namanya line of sight. Kalau radio nggak, pakai jauh juga bisa. Radionya di sini bisa kedengaran di Amerika. Sebab bisa dipantulkan oleh bumi dan awan. Oh, tapi ini bukan telekomunikasi. Apalah, sama-sama aja lah. Kalau Fasilkom diajarin gelombang elektromagnetik nggak sih? Nggak. Gelombang elektromagnetik itu nggak diajarin ya? Oh, nggak tahu. Jaringan aja ya. Ya nggak apa-apalah. Belajar gelombang elektromagnetik dikit. Yang merambat itu gelombang elektromagnetik ini. Beda frekuensi, beda perlakuan dunianya. Karena saya bukan orang ahli coding ya, jadi gini contohnya kepaksa. Tapi kalau kelihatan sama mata, jadi gampang lah. Nah, saya disuruh bikin stasiun bumi, saya bikin aja stasiun bumi. Nah, nanti dengan menggunakan satelit Palapa. Waktu bikin satelit Palapa, di mana stasiun bumi dan Pancar TV-nya adalah hasil riset lokal. Kita riset, kemudian kita produksi. Nah, perhatikan penyesuaian teknologi yang dilakukan dan kebijakan yang dikembangkan. Kemudian ada TV swasta. Lanjut. Nah, ini saya kasihkan contoh produknya contohnya. Kalau ini yang bikin Lembaga Elektroteknik Nasional, ini tahun 78, 79. Kalau Anda lihat antena ya, stasiun buminya itu gede sekali. Kalau stasiun bumi buatan luar, buatan Indonesia itu negara ketiga yang bikin satelit Palapa ya, satelit domestik. Pertama Amerika, kedua Kanada, ketiga Indonesia. Dan pada waktu kebijakannya sederhana, ruas angkasa lah buatan Amerika, kepaksa bikin satelit sama roketnya buatan Amerika, terus stasiun pengendali satelit di Cibinong buatan Amerika. Tapi ruas bumi yang lain adalah lokal. Harus hasil riset lokal. Itu kebijakannya. Kebijakannya gitu, dia pusing. Sebab gini, kalau stasiun bumi, antena parabola itu bentuknya kayak parabola. Sinyal dari satelit masuk ke kena parabola, dipantulkan ke titik fokus dari parabola itu. Nah, kalau parabola yang bagus, maka cukup 3 meteran gitu. Sinyal yang dipantulkan sudah ke titik fokus sudah cukup untuk diamplifikasi menjadi suara. Jadi kita pakai antena kecil aja. Masalahnya saya nggak bisa bikin antena parabola yang bagus. Kenapa? Ya nggak bisa aja. Gue nggak bisa kok. Teknologinya nggak memungkinkan. Sebab untuk bikin antena parabola yang bagus, metal yang bagus, kita harus buat fine mechanics, harus halus. Gimana gue bisa bikinnya? Alatnya cuma palu. Alatnya cuma palu sama paku sama gitu. Saya nggak punya alat. Mau beli dari Amerika dulu, nggak keburu, mahal, nggak ada duit. Jadi gimana? Oke. Invensi kita lah sederhana. Gua bikin aja. Parabolanya 6 meter. Kalau yang buatan luar negeri 3 meter udah cukup, saya bikin 6 meter. Supaya apa? Supaya walaupun metal desainnya jelek, bentuk mechanical desain jelek, tetapi karena besar, maka sinyal yang diterima cukup banyak dan difokuskan di fokusnya masih cukup untuk didengar dan dilihat sinyalnya. Itu sederhana aja. Oh, kecil gue nggak bisa bikin, tergantung nggak ada uangnya buat beli peralatannya. Oke, gue bikin yang besar. Ini contoh karena itu karena lihat antena-antena kita dulu besar, bukan karena nggak bisa bikin kecil, bukan karena kecil nggak bisa, karena kita nggak bisa bikin yang kecil. Jadi ya bikin yang besar dan bisa jalan. Buatan lokal, tidak ada satupun orang asing yang bantu. Saya sama teknisi asing ngetok sendiri. Jadi ini dipakai di Indonesia, dipakai di Hankam, bisa baca stasiun satelit bumi Palapa karya para insinyur Indonesia untuk rilis siaran TVRI di Timor Timur diresmikan. Waktu itu Timor Timur itu bagian dari Indonesia ya, tahun segitu dulu ya. Sekarang udah negara lain, Timor Leste namanya. Tapi pada waktu bagian dari Indonesia, provinsi sendirilah. Desain Pak Harto tahun 78, buatan lokal, nggak ada bantuan asingnya. Kemudian ini tahun 78-79 bikin juga sama Hankam memerintahkan kita bikin. Oke, ini apa namanya? Kalau mau ngelihat YouTube-nya lengkapnya juga bisa.
Lanjut. Nah, kebijakannya diperintahkan. Lembaga penelitian disuruh produksi. Ini perintahnya. Penugasan dan lembaga elektroteknik nasional untuk melaksanakan pembangunan peralatan elektronik dan telekomunikasi. Perintah, perintah presiden. Kebijakannya. Jadi ya jalan langsung. Semuanya harus dari atas ya. Nggak bisa dari bawah. Usul sih boleh. Usul kebijakan bisa dari siapa aja. Terakhir yang ngetok tetap pimpinan. Presiden yang memerintahkan. Selesai. Lanjut. Nah, ini untuk diskusi bersama. Produk hardware dan software diperlukan di semua lapisannya. Dari telekomunikasi sampai konten semua perlu hardware dan software. Anda kan nggak bisa bikin konten tanpa hardware dan software kan. Dari yang teknologi relatif sederhana sampai yang konten teknologi tinggi. Anda mau bikin desain komponen semikonduktor juga bisa. Konten teknologi tinggi kan susah. Tapi kalau bikin konten yang lucu-lucu kan bisa juga. Konten K-pop itu kan nggak repot-repot. Di Korea kan terkenal kan konten K-pop ya. K-popnya merajai dunia dulu. Nah, baru hardware-nya ikutan. Bikin konten dulu yang gampang. Habis itu baru peralatan HP-nya lewat. Masuk. Ini kita bisa dari relatif sederhana sampai konten yang tinggi. Sebagai tahap awal, nah ini yang selalu saya sarankan untuk diskusi. Untuk tahap awal dimulai dari produk yang teknologi dikuasai unit penelitian. Ada di UEU, nanyanya, oke Pak Geri, kita punya kemampuan apa? Oh kita mau ngembangin ke ini, ya kita punya kemampuan, labnya nggak cukup, ahlinya nggak cukup, ya jangan. Mau ngembangin orang ahlinya dulu, perlu duit lagi, lama. Jadi kita mulai dari apa yang kita ada. Kemudian kalau diproduksi bisa nggak diproduksi? Ya harus ada dulu. Kalau nggak percuma, lu bikin riset, habis itu nggak ada yang produksi, nggak ada yang bikin. Di mana ntar bikinnya? Oh bikinnya di Amerika, wah tambah pusing. Udahlah. Mulai dari yang kita punya, proses produksi yang mudah didapat, dan marketnya ada gambaran. Kalau nggak ada gambaran, ya repot. Udah jadi produk nggak bisa dijual nanti. Nah, kita perlu perhatian regulasi atau sertifikasi jika diperlukan. Syukur-syukur kalau nggak diperlukan. Jadi bisa langsung dijual. Kalau Anda bikin, oh gue bisa bikin hardware dan software bisa dipakai buat senjata. Buat nyerang apalah sanalah. Buat nyerang negara lain. Itu perlu sertifikasi. Kami susah ini. Tapi kalau bikin software buat apa namanya, e-government gitu, wah ini perlu sertifikasi lagi dari Burini Menpan ini. Tapi kalau yang cuma software buat apa eh, conference kecil, mungkin bisa. Jadi nggak perlu sertifikasi. Jadi kita mulai dengan apa yang kita bisa, jangan cari yang masalahnya berat. Sertifikasi, regulasinya harus dibikin dulu, tambah pusing. Saya kira ini catatan dari kami. Lanjut, berikutnya ya, oh ini anunya Dewan Tiga Nasional. Berikutnya kita untuk diskusi bersama aja. Itu aja Pak Geri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kasih applause untuk Pak Asvin. Minum dulu, Pak. Dulu. Luar biasa. 3 SKS 2,5 jam. 3 SKS. Luar biasa ya tadi yang disampaikan oleh Pak Aswin, apa yang dilakukan selama ini ternyata kita masih jauh ya Bu Ziva ya. Masih jauh tuh dari penelitian ke hilirisasi itu. Ternyata poinnya tadi ada sekian stage. Kalau masukan dari Pak Aswin itu kita untuk ke Scopus saja kadang susah. Apalagi hilirisasi ya Pak Hadi ya. Ngumet gitu ya. Ya, alhamdulillah itu menjadi pencerahan buat kita semua, buat yang hadir di sini maupun yang hadir di online. Ternyata staging kalau di penelitian kita Pak, di apa Hibah Bima itu ada disebutnya TKT, tingkat berapa penelitian kita itu, penelitian dasar, terapan ataupun sudah dihilirisasi industri. Nah, ternyata untuk industri itu masih jauh. Nah, pertanyaan dari kami sebetulnya apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh dosen dan mahasiswa gitu Pak, supaya tadi produknya bisa kita hasilkan dan bisa kita manfaatkan tanpa staging yang panjang. Barangkali sederhananya gini, apakah mungkin kita bisa membuat tadi ya, mahasiswa ada yang bawa kartu absen nggak?
Kartu mahasiswa, makasih. Ini Pak, jadi setiap tahun kita membuat 3.000 kartu mahasiswa untuk masuk kelas, kita ngetap, masuk kemudian terabsen atau buka pintu. Nah, sebetulnya kalau kita membuat atau mahasiswa Fasilkom berhasil membuat ini tuh barangkali kartunya kah atau kartunya dari luar algoritma di dalamnya kah dan segala macam. Apakah itu harus melalui fase lembah kematian tadi atau bisa bisa lewat jam gitu? Toh pemanfaatannya pun juga internal. Itu pertanyaan awal saya Pak. Silakan. Ini pertanyaan bagus. Contohnya bagus lagi. Gini, lembah kematian itu selalu ada. Prinsipnya, masalahnya perlu jembatan kan untuk nyebrang dari riset tadi sampai dari invensi ke komersialisasi. Perlu jembatan. Nah, sekarang masalahnya, gua sanggup nggak bangun jembatan ini? Kalau misalnya contoh yang tadi saya sampaikan tadi bikin stasiun bumi, itu jembatannya dibikin oleh Presiden. Pak Harto waktu itu bikin kepres khusus supaya menjembatani hasil riset di LAN menjadi hasil komersialisasi di LAN. Pakai kepres. Pakai kepres ya rada susah lah. Sebab LIPI, ketua LIPI-nya pada waktu ya harus ke Presiden dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada waktu ada keperluan yang ke Presiden waktu itu Menhankam ikut, ketua LIPI ikut, seterusnya. Jadi itu sulit, menurut saya sulit, walaupun waktu itu nggak sulit-sulit amat, sebab Presiden perlu televisi untuk seluruh Indonesia. Presiden juga merasa perlu, jadi dikasih bikin. Nah itu contoh yang paling gampang, yang udah terlaksana. Nah kalau ini tadi, oh udah nggak usah. Mana contoh yang nggak apa-apa lah. Oh, Nggak ada. Oh. ada. Oh ini nggak ada iman. Ini menarik ini. Sebab kartu-kartu kayak gini kan biasanya kadang-kadang kartu iman itu di print gitu kan. Kalau ini kan enggak kan. Berarti barang ini di dalamnya ada chipnya, harusnya ada chipnya ini. Di dalamnya ini ada chipnya, kuda ada antena kecil. Yaitu berupa kawat yang ngegulung gitu, bunder. Kalau ngegulung bunder. Dalamnya ini. Supaya bisa di-tap gitu kan, ada di tapnya gitu. Plek. Terus ini. Berarti di dalamnya ada chipnya, yang ada data nama mahasiswanya. Kemudian ada antena kecil di sini. Ada antena kecil berupa bunderan kawat di situ. Kemudian tap boleh. Saya pernah bikin seperti ini. Saya ngajar di Telkom University waktu itu. Saya ngajar kerjasama TELU, kerjasama UI, kerjasama ITB, kerjasama Unhas untuk bikin barang ini. Udah jadi lagi. Invensinya udah jadi. Hilirisasinya susah. Kenapa? Sebab ini universitas negeri. Kenapa universitas negeri susah? Sebab universitas negeri kalau beli barang harus ngikut proses peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pakai APBN. Nggak boleh sama maunya, nggak bisa rektor mau-maunya beli. Oh, udah gue bikin, saya beli produk saya sendiri. Nggak bisa gitu aja. Ada prosedur administrasi untuk mengadakan barang seperti ini. Nah, kalau tadi Pak Geri nanya, kalau di mana di UEU gitu, bisa nggak? Menurut saya gampang sekali. Sebab UEU ini kan swasta ya. Uangnya uang BN kan, uangnya uang. Iya, Pak Geri salah. Uang maksudnya. Maksudnya uangnya ada di rektor lah, gitulah kira. Ada di barek keuangan atau apapun. Pasti uangnya ada di rektor. Nah, dan kena rektor di penguasa tunggal, penguasa kampus ini, dia nggak report lagi ke pemerintah lagi, maka menurut saya ini contohnya yang bisa dibikin. Yang sulit ialah pertama kita harus mendesain chipnya. Kalau chip desain saat ini ada di beberapa tempat, salah satunya di ITB. Maka kalau mau bikin desain chip buat UEU, tinggal kerjasama aja sama ITB desainnya. Atau mau sama ASU atau mau sama siapa? Yang China ada nggak? Ini Vietnam. Sama Vietnam atau manapun. Kecuali di sini sudah ada fasilitas desain. Fasilitas desain cuma komputer ya. Cuma komputer doang. Kalau Anda lihat aja di ITB. Itu komputer aja. Plus software. Mendesain chipnya. Nomor 1. Nomor 2. Setelah chipnya jadi. Ini masalah kita berikutnya. Kita tidak punya fasilitas di Indonesia untuk
melaksanakan bikin PN junction. PN junction itu prosesnya tuh apa namanya nih? Gue lagi mikir. Untuk bikin chip ini perlu proses di mana keping silikon dengan keping fosfor digabung menjadi chip. Kita nggak bisa itu. Jadi setelah kita mendesain, saya pernah bikin ini, kita kirim ke luar negeri. Di sana bikin chipnya. Chipnya jadi kemudian dikirim balik ke Indonesia. Di Indonesia kemudian chipnya dipotong-potong dalam bentuk bundar gitu, dipotong-potong. Kemudian dijadikan apa namanya? Chipnya dimasukkan ke plastik. Chipnya disambungkan dengan antena tadi, kemudian masuk ke plastik. Itu bisa dibuat di sini. Sirka. Salah satu perusahaan yang bikin itu Sirka. Sirka itu bisa membuat ginian, tapi chipnya dia beli. Sebab itu dipakai buat macam-macam. Jadi kalau UI mau bikin, desain aja chipnya dulu. Kemudian bisa bersama-sama dengan universitas lain. Ya kalau bisa sama ITB, bisa sama UE, sama Vietnam, sama Korea, sama UE, AS atau manapun. Kemudian kirim ke luar negeri untuk dijadikan chip. Dulu untuk ngerjakan chipnya itu, untuk nyambungkan chipnya dalam bentuk dengan kawat, chipnya disambungin dengan kawat setelah itu. Chipnya disambungkan dengan kawat untuk ke antena segala macam. Itu dikerjakan di Poltek Batam, yang dia punya fasilitas untuk itu. Poltek Batam disitulah dekat. Nah kemudian setelah jadi masuk ke plastik, jadi plastik udah jadi. Nah kemudian harus dibikin lagi ininya, pembacanya, readernya. Readernya juga bisa dibikin sendiri, nggak susah-susah banget. Kemudian softwarenya, di reader ada softwarenya dan di sini ada softwarenya harus bisa membaca ini, kemudian menampilkan di buku absen siapa ini namanya, kartu tanda masing-masing ini sudah absen gitu kan, absen di kelas. Itu aja. Kalau menurut saya ini paling gampang, sebab sudah pernah dikerjakan, orangnya di Indonesia ngerjakan ini cukup banyak dan sudah pernah dibikin, sudah pernah jadi, cuman nggak bisa dikomersialisasi. Sampai invensi sudah jadi. Nah kalau invensi sudah jadi ya tinggal Pak Geri besok nelpon teman-temannya gitu. Di UI ada, di UI ada, di Unhas ada, di ITB ada, telepon-teleponan aja. Besok kita bikin risetnya. Kemudian produksi aja berapa? 3.000, 10.000, ya mungkinlah 30.000. Terakhir itu nyablonnya doang. Nyablon mah bisa di warung depan kasarnya. Nyablon. Nggak nyablon ini fotonya maksudnya. Itu printer ya. Ini ngeprint aja kok itu. Begitu udah disablon, beli alat printernya. Kalau alat printer beli aja plek. Kartu putih keluarnya udah pakai ini. Beres. Selesai. Kalau itu jadi, Anda bayangkan, UEU akan menjadi universitas pertama di Indonesia yang membuat kartunya ini, kartu apa namanya? Smart ID card ini sendiri. Hasil risetnya sendiri, dipakai sendiri. Dan kemudian kalau mau dijual ke orang lain, nah itu coba aja. Nanti 3.000 kan lumayan. Nggak harus 3.000 ya, sebab kartu karyawan juga pakai gini juga kan kurang lebih. Student body 20.000, artinya 20.000. Tapi setiap tahun kan 3.000, 4.000. 3.000, 4.000 udah cukup. Mungkin harganya lebih mahal sedikit, cuma 3.000 ya. Daripada misalnya import dari luar. Oke, tapi nama besar UIU akan langsung kelihatan dong. Tidak hanya paper, produk, dipakai lagi. Kalau saya pribadi ini saya melihat sebagai contoh yang paling gampang. So kalau Anda mau bikin avionik gitu buat pesawat, waduh, susah ini. Macam-macam. Dan ini nggak perlu sertifikasi, dipakai di sini aja kan. Kecuali kalau ini dipakai IKTP, itu ceritanya lain lagi nih. Ntar dulu nih, dipakai 100 juta orang Indonesia, bedanya kita ngomong beda lagi nih. Dipakai buat paspor, ntar dulu kalau chip buat paspor lain lagi nih ceritanya. Kalau buat ini, cuma lokal. Saya kira ini contoh yang mungkin bisa dipikirkan Pak Geri. Siap, terima kasih ya Pak Aswin. Jadi ada sebuah ide barangkali, mudah-mudahan Esa Unggul bisa merealisasikan, kita bisa bikin kartu mahasiswa sendiri, buatan sendiri, chipnya kita bisa ngobrol dengan rekan-rekan di UI, ITB, karena mereka sudah melakukan penelitian itu. Tapi ITB, UI belum produksi, belum realisasi tadi belum sampai itu. Kenapa? Karena untuk produksi itu kan harus ada jembatan, terus bisa massal dikeluarkan. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan ini menjadikan catatan buat Fasilkom bisa diajukan ke yayasan ataupun Pak Rektor
kita akan coba berinovasi ini, kemudian dipatenkan atas nama Fasilkom ya. Jadi mahasiswa yang mau melakukan penelitian ini, mari supaya kita punya target di tahun berapa kita punya kartu mahasiswa chipnya buatan Indonesia. Nah, pertanyaan dari saya adalah gini, Pak. Kalau kita masih stage pertama, bisa nggak kita hanya sampai level softwarenya saja, kontennya misalnya di encrypt dan segala macam, bisa nggak seperti itu, Pak? Jadi di dalam ini kan ada data. Nah, barangkali data itu perlu algoritma khusus, perlu enkripsi khusus dan segala macam. Bisa nggak kita fase itu dulu gitu kan? Fase entry pertama itu sebelum membuat chip. Gimana, Pak? Gini-gini, pengalaman waktu itu saya nggak bawa khusus paparannya ya, SIM card. Kalau mau dibawain juga bisa. Waktu itu cukup setahun penelitian bersama Telkom University, UI, ITB, Unhas bareng-bareng. Dibagi-bagi siapa yang bikin desain chipnya, kemudian siapa yang bikin softwarenya. Waktu itu seingat saya ITB bikin desain chipnya, Telju bikin apa namanya readernya sama softwarenya, software di reader ya kan ada softwarenya. Kemudian softwarenya harus digabungin sama di sentral data, Pak. Jadi namanya dia nanti masuk di arsipnya ini kan, arsip arsip apa namanya? Arsip absen. Masuk di sana. Kemudian Unhas itu trial untuk pendataan kayak gitu kayak gitu. Kita bagi-bagi lah pada waktu itu. Nah, setahun tuh jadi tuh. Dan kemudian tahun kedua Kemenristek Dikti waktu itu mengeluarkan dana untuk dicoba di Unhas. Sekian ribu di Unhas. Jadilah. Dan waktu itu rektor Unhas ibu siapa gitu. Saya lupa ibu siapa gitu. Itu ini apa namanya? Menggunakan itu untuk mahasiswanya. Tapi kemudian kembali lagi Unhas adalah universitas negeri. Dananya dana APBN. Jadi ketika Kementerian Ristek memberikan itu dia bisa jalan, untuk dia sendiri mengadakan nggak bisa. Prosesnya proses administrasi keuangan lagi. Jadi ini yang selalu mengkhawatirkan bahwa penggunaan APBN itu ketat sekali prosedur-prosedurnya dan nggak ada orang yang berani melanggar. So kalau melanggar itu ancamannya pidana hukumnya. Nggak boleh nanti. Tapi UU kan bukan, nggak pakai APBN. Jadi kalau dipikir berapa lama dipikirnya, menurut saya setahun juga selesai. Sebab orang-orangnya udah pengalaman dan Pak Geri juga kenal orang-orangnya kan. Yang belum kenal, saya kenalin juga bisa. Nggak susah-susah amat. Saya kira itu catatan dari saya, Pak. Ini contoh ya. Contoh yang paling gampang lah. UIU yang bikin riset, UIU yang bikin ini. Cuman saran saya sih bisa langsung dikerjakan, bisa langsung dicoba. Begitu yayasannya oke, dijalankan, dan kemudian dipromokan. Itu menarik itu. Sebab Smart ID, Smart Card pertama yang dipakai hasil riset sendiri, diproduksi sendiri, dipakai sendiri. Saya kira itu. Dan mungkin nanti grupnya perusahaan, ini kan perusahaan, ada yayasannya kan. Ya. Yayasannya kan punya beberapa perusahaan tuh. Mungkin karyawan-karyawan perusahaan juga bisa pakai untuk diperbesar ya. Nggak cuma di universitas. Nanti berikut dipakainya di perusahaan-perusahaan yang mengurus yayasan dan kartu karyawan lah dan seterusnya. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, idenya ya. Jadi di 2 minggu yang lalu Pak Rektor itu sudah ditetapkan menjadi Sekjen Aptisi, Aptisi, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Ya, insya Allah kalau Esa Unggul bisa bertransformasi itu dengan 20.000 mahasiswanya, barangkali bisa jadi masif. Oleh karena itu nanti kita menggunakan tadi produk lokal Esa Unggul, kemudian bisa secara masif diimplementasi di perguruan tinggi swasta lain. Kalau misalnya mekanisme pengadaan kartu mahasiswa saja itu susah gitu ya tadi ya, lembah kematiannya kan gitu kan. Penelitiannya bisa, tapi begitu masuk ke industrialisasi ternyata stage-nya banyak. Nah, kalau kita punya channel, mudah-mudahan itu channel itu menjadi jembatan antara penelitian dengan industri. Nah, jadi mari teman-teman di Fasilkom kita bisa melakukan penelitian, kemudian
Kalau itu bisa kita implementasikan di Fasilkom dulu, gitu kan. Baru nanti masuk ke kampus, universitas, Kebon Jeruk dulu barangkali, nanti baru pindah ke kampus lain. Setelah itu baru kita coba dorong ke eh, perguruan tinggi swasta. Kenapa ya? Kita memang kami mampu untuk memproduksi untuk kebutuhan diri sendiri gitu ya Pak. Tidak ada lagi urusan hukum. Itu barangkali ya salah satu ide. Mudah-mudahan itu menjadi insight kita bagaimana penelitian bisa berdampak. Nah di situ tadi penelitiannya banyak kan dari konten, dari antena dan segala macam seperti itu. Untuk itu saya buka pertanyaan lainnya. Silakan 2 pertanyaan. Ya, silakan. 1, 2. Oh, Emisin. Oke, oke. Tenang ya. Silakan. Boleh Pak nanti lewat Vina. Kirim ke Vinanya ya. Hello, thank you for your sharing knowledge. Yeah, thank you for your sharing knowledge with us. I very appreciate that. And now about the product model, like before, I saw that you said that the products, like when you have an idea, innovation idea, and then you check its feasibility, and then you check the market feasibility. So I want to ask like when you have a product when you have an idea, an innovation of idea or an idea of a product, then how can you know that it's suitable for the market or not? Yeah. Yeah. Thank you. Yes, I think the started from the beginning when we want to transform invention into innovation. Then we have to have a few of the market that can be penetrated. Now, before that, Pak Gary mentioned about possible market for this. This is smart ID card, and I think I just told him that sorry, we talk in Indonesia, and there's a possible product which has a market already because the student body of this university is 20,000 students. So plus if you want the staff and so on, perhaps with the yayasan, the organization that look after the university, it might be 30,000, and it's enough for you to design this, to produce and to manufacture. So starting from the beginning, you already have the basic design you have, the design capabilities you have, the technical capabilities you have, and you have already the market, all within one hand, in the hand of the Rector, yeah, the rector of the university. He has the rector has the facilities, he has the people, and he has the market. What is the market? His own market. Perhaps in the beginning, it is it is cheaper than if you import it from I don't know, from China or whatever. But as a start, you can use it as part of your research, and you use it by yourself. So the outcome is not only the smart card, but also research papers, research patent, and so on and so on. So don't see that the outcome of if you just, because Pak Gary used this example, don't see the outcome just the card, also the paper, also the patent, also perhaps what you call it, promotion for the university and so on. Now I just want to show you some of the pictures. Vina, I would to like send Vina, saya kirim foto-foto ke Vina, ntar ditayangkan aja atau smart. Mr. Aswin create the smart card for we collaboration in 4 university. University Indonesia, ITB, Telkom University, and Unhas in Makassar. So the university have the function. Some university create card, some university create antenna, some university create chip, also the other create the algorithm. They collaboration, they create that. But the problem issue
that's the how to market. We are as a Unggul have student body more student body. I think we can create this card and distribute it to all the student. I think this is the market. That's why I asked to Pak Aswin, can we create this from research to market? So basically, he mean that you need to try on the market first, and then you start to produce the product later, right? I think for university, maybe we can research from the issue. So when we create the industrial, I think we search from market Yeah. first, right? Mhm. Thank you. Ya. Mhm. Kita tunggu nanti Pak Aswin akan menayangkan contoh smart card yang dibuat 4 perguruan tinggi, tetapi isunya hanya market. Oke, tadi silakan. Udah, belum? Sambil nunggu penayangan, pertanyaan dari rekan-rekan ya Pak. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Farid Muhammad Zaki. Saya mahasiswa Universitas Esa Unggul semester 5 jurusan Sistem Informasi. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu ini Pak, sebenarnya seberapa besar pengaruh dari regulasi terhadap keberhasilan komersialisasi suatu produk digital di Indonesia Pak? Apabila memang sebesar itu, pada proses invensi, inovasi sampai ke komersialisasi, pada titik mana terjadi ketidaksinkronan antara regulasi dan suatu produk yang paling sering terjadi gitu Pak? Pertanyaan berat ini. Besok ini salah, nanya ke saya salah. Harusnya dia nanya ke Presiden Prabowo ini. So yang bisa bikin perpres presiden nih. Tapi gini, masalahnya gini. Di Indonesia kan macam-macam ya. Ini, tapi sebelum jawab itu saya mau nunjukin beberapa foto. Ini adalah contoh. Ini apa namanya? Smart card saya bikin. Hasil Litbang Jirat tuh penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Smart card ini bahkan sempat diserahkan kepada Menristek, Kepala BRIN, itu Pak Bambang Brojo. Bambang Brojo itu siapa namanya tuh? Brojo apa gitu? Bambang Brojonegoro. Pak Bambang Brojonegoro ini pada itu Menristek Dikti Kepala BRIN. Pada waktu itu dirangkep itu. Dia ada Menristek terakhir ini. Sempat diserahkan kepada Menristek Kepala BRIN. Jadi itu smart card ya contohnya. Lanjut. Gambar berikutnya, Vin. Nah, ini chipnya ini didesain di kita. Jadi kalau kita lihat ya, loh mana, loh kok ganti lagi? Yang tadi. Nah, ini chipnya didesain itu semiconductor chip ini didesain. Desainnya nanti seperti ini. Ini dikirim ke luar, sebab dia yang bisa membuat chipnya. Setelah balik, chipnya yang kecil ini, kemudian kita sambung dengan kawat-kawat ke situ tadi. Ini dikerjakan di Poltek Batam. Chip yang sudah diberikan konektor, ini kemudian bagian dari ini, dikasih konektor. Nah, setelah itu jadi ini. Ini kemudian yang sudah jadi kasih konektor, masukin ke plastik. Ini semua kita kerjakan di Indonesia, kecuali bikin ininya, nggak bisa. Bikin PN junction-nya, kepaksa di luar. Nah, dan jadi, apakah Universitas Telkom bikin? Nggak pakai. BUMN, uangnya uang BUMN, nggak bisa. Repot. Sebab dana BUMN adalah APBN, dana pemerintah. Dana keuangan BUMN adalah keuangan negara yang dipisahkan. Jadi nggak boleh sembarangan. Bukan kayak UEU loh ini. Ya. Ada lagi itu gambar satu lagi, mana tadi satu lagi? Loh, ada 3 gambar tadi ya satunya. Nah, ini contohnya. Ini punya Telkom University, ini punya UI, ini punya ITB, ini punya Unhas kalau nggak salah. Ada lihat ini, ya Unhas betul ya. Jadi sampai yang bikin pada waktu Sirka, partner kita juga, partner industri, dia masukin chip ke plastik. Plastiknya kemudian seperti ini dikerjakan di universitas masing-masing, di print aja. Nanti foto kita taruh di sini, di print, pluk, beres.
Jadi udah pernah dibikin? Pernah. Kenapa nggak bisa dipromosikan? Tergantung masalah regulasi. Oke, itu sekalian menjawab gimana seberapa pentingnya regulasi, tergantung produknya apa. Dalam kasus seperti ini, masalah regulasinya ialah gue nggak bisa beli, harus ikut proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Harus tender, harus ini, harus pilih yang paling murah. Harus pilih yang paling murah. Kalau import lebih murah, ya terpaksa import. Ada perusahaan Indonesia, import ginian dari negara lain. Harganya lebih murah daripada kalau kita produksi di sini. Ya dia mesti dimenang. Gimana? Ini masalah 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 pengadaan. Tapi kalau rektor UEU kan boleh kan? Nggak bisa, nggak apa-apa, lebih mahal. Ini buatan gua pakai sendiri. Boleh. Sama seperti saya di rumah. Ini mau makan di luar tuh lebih enak, lebih murah nih. Tapi kalau gua makan di luar, yang lebih murah tadi istri gua bisa marah ini. Wah, udahlah. Nyonya aja yang masak, misalnya gitu. Oh ya udah, udah enak sekali udah. Oh, belum punya istri dia ya. sorry Bu, ini cuma di rumah saya lu Bu. Kalau ibu pasti masaknya lebih enak. Jadi kalau istri saya masak ya apapun mau makan pasti enak itu. Outcome-nya bukan cuma makanan, outcome-nya kita saling happy, anak-anak juga happy. Itu seperti rektor UEU tadi. Nggak harus pilih yang lebih murah kan. Sebab outcome dari penelitian ini nanti bukan cuma kartnya loh, papernya. Bayangin kalau udah 10-20 paper keluar dari UEU, kan keren. Lebih serem lagi kalau bisa ngomong, dipromosikan. Kita menggunakan hasil riset kita sendiri. Oh, itu kan serem. Kemudian tinggal ngomong lagi, kenapa nggak dipakai di yayasan atau dipakai di yang lebih luas lagi? Atau nawarkan kalau lebih ajaib lagi, nawarkan lagi. Bagaimana kalau UI pakai hasil riset kita, beli dari kita aja lah. UIU menjual dengan harga lebih murah. Berapa import? 100 perak. Gua 90 perak. Itu kan kebijakan rektor kan. Kalau mau produksi. Kalau perlu bikin unit produksi di sini kan boleh. Dulu saya di lembaga penelitian, Mas. Lembaga Elektroteknik Nasional LIPI. Boleh nggak bikin produksi? Nggak boleh. Sesuai kepresnya nggak boleh kita bikin produksi kita lembaga penelitian. Tapi karena pemerintah waktu itu perlu pemancar televisi dan stasiun bumi buat telekomunikasi Indonesia, Presiden bikin perintah. Tidak hanya penelitian, tapi tadi saya tunjukkan kan, memerintahkan Land LIPI untuk memproduksi. Perintah aja. Oke, perintah Presiden. Jadi perlu perintah Presiden. Tapi kalau di UEU kan, UEU mau bikin unit produksi, boleh-boleh aja kan. Masa rektor nggak boleh bikin UPT kecil buat produksi apalah. SIM card misalnya. Atau unit bisnis. Boleh aja, saya nggak tahu pengaturannya di UEU loh ya. Tapi barangkali nggak akan sulit kalau rektor bikin PT Smart Card UEU gitu misalnya. Di dalam UEU. Yang ditunjuk dan di root-nya nanti siapa itu urusan Pak Rektor lah. Bikin aja. Kalau nggak di bawah yayasan atau perusahaan yang memiliki yayasan, silahkan aja bikin. Kan internal sini aja kan. Ini contohnya, Pak. Nah, kalau itu regulasi masih penting. Bagaimana kalau makin tinggi konten teknologi, makin berat regulasinya? Contoh bikin telekomunikasi, regulasi antar dulu nih, pakai frekuensi berapa? Dicek dulu. Semua peralatan telekomunikasi harus dicek by Undang-Undang Telekomunikasi. Harus dicek di labnya Komdigi. Labnya Komdigi itu di apa itu? Daerahnya tempatnya yang baru disuruh Presiden tuh. Labnya Komdigi untuk tes alat ada 2 lab kan. Saya lupa tempat dekat rumahnya Pak Basuki itu. Nama daerahnya saya pokoknya jadi pokoknya ada lah. Tinggal diklik aja di lab testingnya Komdigi. Semua peralatan telekomunikasi harus dites di situ, nggak main-main. Ongkos ngetesnya udah lama mahal lagi. Jadi bayangkan. Jadi biasanya makin tinggi konten teknologinya, makin perlu urusan sertifikasi dan sebagainya. Contoh frekuensi tadi. Frekuensi itu minta izin frekuensi nggak sehari loh itu. Bisa berhari-hari itu. Kemudian kalau frekuensinya nanti, kalau yang telekomunikasi frekuensi itu dikasih batas frekuensi ini. Ternyata peralatan Anda melenceng sedikit. Oh, ditahan itu Anda. Soalnya mengganggu frekuensi orang lain. Apalagi kalau mengganggu pesawat. Wah, urusannya bisa Anda di penjara itu. Soalnya mengganggu telekomunikasi pesawat misalnya. Karena Anda dikasih frekuensi ini, tiba-tiba alat Anda melenceng ke frekuensi lain. Berat itu. Tapi kalau ini kan makanya tadi
contoh yang paling gampang ialah usahakan yang apa namanya Anda punya kemampuan teknisnya, marketnya kelihatan, dan perhatikan regulasi dan sertifikasi yang pasti Anda bisa lakukan. Kira-kira kayak gitu, Pak. Ya, makasih Pak. Jadi tadi terkait kebijakan ya, regulasi. Kalau ini menjadi pesan penting dari Pak Rektor, bagaimana penggunaan produk lokal, hasil penelitian dan segala macam, berarti PR Pak Rektor yang akan mengeluarkan kebijakan, gitu ya. Semenjak tahun 2026, gunakanlah SIM card buatan kolaborasi Fasilkom, kemudian FDIK, industri kreatif dan segala macamnya, kemudian barangkali ada yang dari Vkomnya dan segala macam. Artinya kartu ini kerjasama seluruh fakultas. Ada pertanyaan lain tadi ya sebelah sini apa? Oh ya Dek, silakan. Bentar, Bu Ziva, kelasnya sampai jam berapa ya? 16. Tes tes. Iya. Oke, berarti batas kita sampai kelas jam 16 Pak, karena ini mahasiswa kelas Bu Ziva, jadi biasanya ada kelas lain. Oke, ya sama kelas Pak Budi ya. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ansor Lovini dari mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika. Ya, saya anak muridnya Ibu Haji, Pak. Masih membahas soal itu, Pak, lembah kematian. Bapak sebelumnya udah menjelaskan bahwa tidak semua invensi itu dapat melewati lembah kematian itu, entah dari regulasinya atau R&D-nya tidak mendukung. Pertanyaan saya, sepengalaman Bapak dalam membangun infrastruktur di Indonesia, apa sih invensi yang gagal melewati lembah tersebut, Pak? Dan apa faktor utama yang membuat invensi tersebut tidak bisa melewati lembah tersebut, Pak? Itu sih, Pak. Tadi di paparan saya itu saya tunjukkan di paparan saya tadi itu. Contoh apa namanya? Sekian ribu hanya jadi paper. Itu cuma jadi paper, artinya berhenti sampai di invensi doang. Sebabnya nggak bisa ke sana, macam-macam sekali. Contoh tadi smart card, urusan regulasi. Pengadaan barang dan jasa ini pakai APBN urusannya panjang ini. Urusannya yuk mesti bisa nih. Kemudian mau apa? Produk untuk komunikasi, sertifikasi dulu. Kemudian urusan regulasi, urusan sertifikasi, dan sebagainya. Urusannya bisa macam, yang menghambat bisa sangat macam-macam. Termasuk biaya. Sebab untuk produksi tadi, saya sampaikan tadi, kalau kita bikin prototipe yang lanjut. Ya itu. Nah ini bayangin, yang itu tadi, yang ribuan paper. Ya ini. Anda bayangin ribuan riset dan paten Indonesia terjebak di jurang maut. Ribuan loh. Kita tuh paling banyak bikin hak paten. Kok hari patennya nggak bisa diapa-apain? Tapi jangan lupa, begitu dapat hak paten tuh udah bisa naik loh ya. Dari lektor muda jadi lektor kepala, jadi batkum itu. Jadi udah seneng lah yang ngerjakan perisetnya juga sama. Saya dulu di peneliti LIPI. Begitu kita bikin hak paten, bikin ini. Golongan saya naik, Pak. Dari 3A ke 3B, 3B ke 3C. Udah seneng saya gaji gua naik. Iya kan? Tapi hasil saya dipakai atau enggak, lah gaji gua udah naik kok. Jadi ini di sini menjadi penting. Artinya Pak Rektor di sini juga harus bisa mengetahui hal tersebut. Saya peneliti pemerintah. Kalau saya udah bikin paper, gaji saya naik, ya udah gue bikin paper aja. Normal, wong kenapa mesti susah-susah? Wong dengan gini aja gue bisa dapat pendapatan gede kok. Jadi repot-repot ngurusin regulasi. Kecuali ketika perintah presiden tidak bisa nunjukin videonya nggak? Video di YouTube yang ada di apa namanya di paparan saya kan ada link YouTube-nya. Ketika kita bikin itu, kita tahu ini nggak bisa ini sederhana gitu. Ini perlu keputusan presiden. Makanya saya taruh videonya untuk menunjukkan kenapa itu demikian sulitnya. Kalau pada waktu nggak ada keputusan presiden, nggak jalan. Walaupun kita bikin, tadi saya ceritakan, saya bisa bikin parabola untuk nerima satelit. Saya bisa bikin, walaupun agak jelek dibandingin kalau impor, tapi bisa. Tapi gimana dipasarkan? Lah, untuk pemasarannya ini nggak bisa gitu aja. Ini lembaga penelitian kok tiba-tiba jualan. Perkara ini, lembaga penelitian jualan, uangnya masuk mana nih? Ya dia kan masuk si Aswin nih. Nggak, perkara ini nggak boleh. Jadi harus ada perintah presiden, keluar perpres memerintahkan tersebut.
Begitu keluar perpres, ya auditor ya nurut pada perpres. Kalau nggak setuju sama ini, ngomong presiden aja. Ngomongnya Pak Harto kan. Kalau Bapak nggak setuju, ngomong Pak Harto. Menteri Keuangan nggak setuju, ngomong sama Pak Harto aja selesai. Tapi kalau nggak akan bisa. Ini saya tunjukkan sedikit contohnya YouTube. Bahwa begitu kita masuk di produk-produk yang high high content, high technical content, ya makin sulit itu aja. Karena itu tadi contoh yang paling gampang ya smart card tadi. Nggak perlu sertifikasi, dipakai sendiri kan, kecuali Anda mau jual buat IKTP, itu ceritanya panjang lagi nih. Mau buat IKTP macam-macam nih. Saya kira itu catatan aja. Saya tadi ada link YouTube-nya kalau mau lihat bagaimana sulitnya bahwa perlu kebijakan sampai Kepres tadi. Nah, ini pertama kali Indonesia pakai satelit. Nggak ada suaranya, Vin. Jadi ternyata banyak sekali peluang. Peluang ya, saya tetap melihat sebagai peluang untuk menjadi sebuah industri itu untuk mahasiswa. Jadi ada bahan penelitian ya Pak. Banyak. Dari smart card tadi aja bisa jadi penelitian. Silakan. Nah ini satelitnya kepasang di Amerika, nggak bisa di Indonesia. Fasilitasnya nggak ada, orangnya nggak ada, ilmunya nggak ada, ya udah Amerika aja. Promosi hebatnya penelitian di hukum. Ini negara ketiga di dunia ya, dibawa ke Vietnam ya. Nah, oke. Ya, thank you. Ya, fungsi laki-laki. Fungsi laki. Di awal dekade 1970-an, tadi yang nanya regulasi siapa ya? Jadi bayangin kalau yang seperti ini, ini perlu regulasinya kuat. Bayangin buat buat bikin apa namanya stasiun bumi.
Ini bayangin ya, begitu bangganya Indonesia loh, sebagai negara ketiga yang menggunakan satelit. Negara ketiga yang menggunakan satelit. Sampai bikin perangko segala macam. Oh ya. Ini tolong diingat ya, waktu itu untuk telepon keluar Jakarta nggak bisa loh. Telepon ke pulau lain pakainya telegram. Ini pertama kali kita bisa telepon-teleponan ke seluruh Indonesia. Bikin pakai satelit bumi. Ini perhatiin ya. Ini buatan kita full 100%. Nggak kebayang kan. Itu seluruh dunia ngelihat Indonesia negara ini bisa bikin penerima satelit sendiri tanpa bantuan orang luar. Nggak sulit-sulit amat. Nah, ini yang demikian repotnya ini. Bawa ke ini presiden. Kalau Soeharto dari sini ini gua masih ikut survei. Oh itu masih ikut survei, masih muda. Indonesia gua nggak tahu politiknya. Baru paling kanan makanya surveinya pakai helikopter. Pakai pikiran. Pada bukan dapat yang kedua yang tempat. Itu sudah. Ya kalau murah ya. Di mana luarnya ya susah. Gak ada pembantu Pak. Banyak tuh. Ini nggak bisa. Dimulai dari situ itu ya tidak jadi mendeklarasi
Oke, terima kasih ya. Apa ini? Oh, ini Ah, boleh itu ini. gym boleh. Dan Tai Chi juga boleh. Oke, rekan-rekan karena waktu ya Pak Aswin mohon maaf nih karena waktu juga teman-teman Waktunya ada lagi. kelas lagi yang lain. Jadi kita kasih applause dulu buat Pak Aswin. Kami dari Fakultas Ilmu Komputer sangat berterima kasih kehadiran Pak Aswin sudah memberikan insight. Tadi salah satunya bahkan sharing WhatsApp nih gitu kan. Pak Aswin bisa bilang kalian kalau mau tadi kalau nggak menggunakan apa membuat smart card sederhananya ke Fasilkom bisa menggunakan YouMeetMe untuk kelas online. Jadi kita gunakan open source nanti kapan-kapan kita ada kelas online pakai YouMeetMe, kita coba kita mencoba menggunakan produk lokal, mahasiswa informatika bisa mengenhance YouMeetMe barangkali seperti itu ataupun yang open source. Sehingga kita bisa declare Fasilkom sudah menggunakan produk lokal, mudah-mudahan informasi ini bisa sampai atas. Setelah itu stagingnya kita ganti smart card, mudah-mudahan menjadi pendorong inovasi di Indonesia. Pak Aswin, ada closing statement, silakan. Terima kasih. Soalnya pengembangan produk lokal itu adalah obsesi saya pribadi. Begitu saya lulusan 78. Ke daerah perang di Timur Timur aja saya jalanin untuk masang stasiun bumi buatan saya sendiri. Ketika diresmikan presiden, seluruh insur-insurnya tuh lompat-lompat kegirangan. Persis seperti insur-insur NASA lompat-lompat kegirangan kata Neil Armstrong mendarat di bulan. Itu kebanggaan kita semua. Jadi orang Amerika bangga karena roket yang mendarat di bulan, kita waktu di lain juga bangga. Seproduk gua sekarang dipakai buat pemancar televisi, terima stasiun bumi, diresmikan presiden pula. Jadi itu kebanggaan kita sendiri. Dan kalau teman-teman di UEU bisa pakai produk smart card sendiri, itu harusnya kita juga jingkrak-jingkrak kegirangan. Gua sekarang pakai smart card buatan gua sendiri, bukan import dari mana-mana. Dan itu bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aswin. Waktu juga nanti semua pertanyaan bisa lewat teman-teman yang kita kontakkan dengan Pak Aswin. Mudah-mudahan mendapatkan insight. Nanti kita ketemu lagi di kelas lain. Barangkali Pak Aswin bisa masuk kelas saya supaya bisa sharing ataupun memperdalam, mengimplementasikan inisiatif ini, gagasan ini jangan sampai berhenti di sini, tapi kita coba implementasikan. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Pak Dekan sudah memandu sesi pemaparan dan diskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada pembicara kita Bapak Aswin. Mungkin sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita akan ada penyerahan plakat dan sertifikat oleh Bapak Dekan ke pembicara. Mungkin Bapak Dekan dan Pak Aswin bisa berdiri. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi. Aduh.
Baiklah hadirin sekalian, kita sudah di penghujung acara. Saya Fahra Fazira, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Oke, kita foto bersama dulu. Mungkin yang di pojok bisa merapat sedikit. Yang di belakang kalau nggak kelihatan bisa ke depan aja ya, maju ke depan. Apa nih kata-katanya? Seru. Oke, terima kasih untuk semuanya.